mendengarkan lagu Indonesia Raya dan lagu Padamu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembacaan doa oleh Saudara Irfan Rahmadi Mula dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang patut kami ucapkan kepadamu ya Rabb, selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir dalam kegiatan BIMTEK, penyusunan laporan layanan informasi publik berdasarkan Perki 1 tahun 2021. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Kau ridhai, yang membawa barakah, rahmat, dan hidayah buat kami semua. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, jadikanlah momentum acara BIMTEK ini sebagai jalan turunnya rahmat dan karunia-Mu atas negeri kami yang tercinta ini,
sehingga tugas yang merupakan amanah darimu akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab, serta semangat yang tinggi, keikhlasan dalam pelayanan, demi terwujudnya Kalimantan Barat yang informatif. Bimbing kami selalu, agar kami dapat terus meningkatkan kinerja dan kemampuan kami, dan dapat terus berprestasi demi bangsa dan negeri kami. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kata sambutan sekaligus membuka kegiatan oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, Ibu Rosvita Vici Pauline, dipersilakan. Selamat pagi Bapak Ibu semua, salam sehat buat kita semua. Yang saya hormati yang hadir bersama-sama dengan saya di sini, Wakil Ketua dan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan lembaga negara Provinsi Kalimantan Barat atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan lembaga penyelenggara pemilu tingkat provinsi maupun kabupaten kota atau yang mewakili. Dan yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan lembaga legislatif tingkat provinsi maupun kabupaten kota di Kalimantan Barat atau yang mewakili. Selamat pagi, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa bersama-sama berkumpul walaupun melalui media daring untuk mengikuti bimbingan teknis penyusunan laporan layanan informasi publik berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021. Ini adalah Peraturan Komisi Informasi yang terbaru dan kita mencoba melakukan penyesuaian terhadap laporan layanan informasi publik. Bapak Ibu peserta daring yang berbahagia, keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar penting untuk mendorong terciptanya iklim transparansi dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih atau clean and good governance. Bahwa badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses terhadap layanan informasi kepada masyarakat secara transparan, akuntabel, dan harus melibatkan masyarakat dalam hal pengambilan kebijakan publik dalam upaya menuju pengelolaan badan publik yang lebih baik. Nah, khususnya untuk badan-badan publik di Kalimantan Barat memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi, di mana yang menjadi salah satu pelaksanaan dari keterbukaan informasi tersebut diimplementasikan dengan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi dari PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara terbuka melalui pembuatan laporan layanan informasi yang diumumkan kepada masyarakat. Nah, laporan layanan ini dimaknai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas badan publik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana termuat dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tersebut, yang bunyinya menyatakan bahwa badan publik wajib membuat dan mengumumkan laporan layanan informasi publik. Nah, laporan layanan informasi publik ini nantinya merupakan bagian dari informasi yang wajib tersedia setiap saat, yang artinya wajib tersedia dalam website resmi dari setiap badan publik. Bapak Ibu peserta daring yang saya hormati, selain menyediakan di website resmi, nantinya badan-badan publik juga wajib menyampaikan laporan layanan informasi tersebut ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat paling lambat 3 bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir atau paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun berjalan.
Laporan ini tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat bahwa apa yang dilaksanakan oleh PPID Badan Publik dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal, khususnya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PPID, antara lain bagaimana PPID melakukan pendokumentasian, penyediaan atau pelaksanaan informasi publik selama kurun waktu tahun 2021. Nah, kemudian yang kedua, berapa banyak PPID menerima permohonan informasi publik, baik dari individu atau perorangan, dari kelompok orang, atau badan hukum atau badan publik lainnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana upaya PPID untuk memenuhi permohonan informasi berdasarkan pada pelayanan informasi yang cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang sederhana. Kemudian yang keempat adalah kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh PPID selama pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya tersebut. Bapak Ibu, kita tahu bersama bahwa yang menjadi hal yang kerap ditanyakan pada saat pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan visitasi oleh Komisi Informasi adalah terkait fungsi PPID untuk memberikan layanan informasi yang mudah, murah, dan cepat bagi masyarakat, di mana PPID dituntut untuk membangun suatu sistem informasi dan dokumentasi dalam pengelolaan informasi publik yang baik dan efisien sehingga dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Nah, menjadi perhatian tentunya bahwa di era teknologi yang saat ini informasi bisa didapatkan dengan mudah hanya menggunakan satu jari, maka kita mengharapkan PPID dapat mengelola website resmi Badan Publik secara maksimal, di mana informasi yang disampaikan tentunya harus akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan juga yang paling penting adalah bagaimana PPID memanfaatkan berbagai media sosial dan penggunaan aplikasi yang mudah diakses dan mudah dibagi pakaikan. Ini juga menjadi bagian dari isi laporan layanan informasi publik yang harus disampaikan oleh Badan Publik sehingga nantinya KI Kalbar mendapatkan gambaran inovasi-inovasi apa saja yang sudah dilakukan atau dikembangkan oleh Badan Publik dalam pelaksanaan layanan informasi di Badan Publiknya masing-masing. Bapak Ibu peserta daring yang berbahagia, untuk itulah Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat hari ini mengadakan BIMTEK untuk membuat suatu penyeragaman dan standarisasi dalam format laporan bagi semua badan publik di Kalimantan Barat. Dan ini nantinya menjadi acuan kita bersama dalam penyusunan laporan layanan informasi publik tahun 2021 yang disampaikan pada tahun 2022 ini. Dalam kesempatan ini nantinya KI Kalbar juga membuka ruang seluas-luasnya kepada seluruh peserta. Jika ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, atau dikomunikasikan, dapat diajukan pada sesi tanya-jawab. Tidak hanya terbatas pada format layanan informasi publik ini saja, tapi juga kepada hal lain yang barangkali ingin ditanyakan lebih lanjut terkait keterbukaan informasi kepada KI Kalbar. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian kiranya dapat saya sampaikan. Akhir kata atas nama Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, mewakili rekan-rekan komisioner semua, saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah hadir mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Selamat mengikuti BIMTEK. Semoga BIMTEK penyusunan laporan layanan informasi publik ini dapat memberikan banyak masukan, manfaat, peningkatan pengetahuan, pencerahan, dan pemahaman bagi kita semua. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan apabila dalam penyampaian saya ada kata-kata yang mungkin salah atau kurang berkenan. Dan dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan BIMTEK ketiga, penyusunan laporan layanan informasi berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, dengan ini dinyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Sangti Sangti Santi Om. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Salam terang informasi. Terima kasih kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, Ibu Rosmita Fici Bawi. Selanjutnya pemaparan materi dari para narasumber. Untuk acara ini akan dipandu langsung oleh moderator. Kepada Saudara Agus Hermanto, persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Salam sehat. Perkenalkan saya Agus Hermanto yang akan memandu berjalannya BIMTEK ketiga pada hari ini, hari Kamis 20 Januari 2022.
Yang saya hormati Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat dan narasumber, dan juga Bapak Ibu hadirin sekalian peserta BIMTEK ketiga yang hari ini diselenggarakan melalui virtual Zoom meeting, tapi semoga tidak mengurangi semangat kita untuk sama-sama memberi ikhtiar untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Salah satunya dari bagian keterbukaan informasi di badan publik. Pada kesempatan kali ini, pemateri akan memaparkan terkait format penyusunan laporan layanan informasi publik. Ada dua narasumber yang sudah ada di tengah-tengah kita. Narasumber pertama akan disampaikan oleh Bapak Syarif Muhammad Heri. Nanti narasumber kedua akan disampaikan oleh Bapak Lutfi Fahrusal Hasan. Bapak Syarif Muhammad Heri, beliau merupakan koordinator bidang kerjasama dan hubungan antar lembaga. Kemudian juga Pak Lutfi, beliau Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat. Sebelum kita mulai, mungkin Bapak Ibu yang kameranya masih di off kan bisa dibuka, kita bisa agar kita juga bisa melihat wajah Bapak Ibu sekalian, walaupun tidak secara langsung, secara virtual juga tidak mengurangi silaturahim kita di pertemuan kali ini. Dan nanti Bapak Ibu apabila memiliki pertanyaan, memiliki tanggapan, silahkan akan disampaikan setelah pemateri selesai menyampaikan materi ya, setelah memaparkan materinya. Mungkin langsung saja untuk materi pertama, saya persilahkan kepada Bapak Syarif Muhammad Heri untuk memaparkannya. Kepada Bapak dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pagi ini dan hari-hari berikutnya kita senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Sukses menjalankan aktivitas kita semua. Tadi Ibu Ketua sudah menyapa Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang mengikuti acara kita pagi ini, yaitu peserta dari Badan Publik Lembaga Negara tingkat provinsi. Beberapa senior saya lihat di acara kita pagi ini telah hadir, dan peserta dari lembaga penyelenggara pemilu, baik dari Komisi Pemilihan Umum maupun dari Bawaslu, dan juga peserta dari lembaga legislatif, baik itu dari Provinsi Kalimantan Barat maupun dari seluruh kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat ini. Bapak Ibu yang terhormat, dalam waktu dekat, kurang lebih 10 menit ke depan, saya akan mengawali diskusi kita pada pagi ini sebagai pengantar sebelum materi inti tentang surat edaran Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua Pak Lutfi yang berada di samping saya ini. Materi ini berkaitan dengan landasan baik yuridis maupun yang berkaitan dengan filosofis. Kita mulai. Lanjut. Ya Bapak Ibu yang terhormat, sebagai landasan yuridis penyusunan laporan layanan informasi publik ini ada kurang lebih 4 aspek. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
Kemudian yang kedua, Permendagri nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Kemudian yang ketiga, Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik. Dan yang keempat, hasil rapat kerja pertama Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat. Lanjut. Kita bisa lihat di dalam Undang-Undang 14 tahun 2008, seperti di pasal 11 pada ayat 1 disebutkan, badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Nah, di dalam pasal ini kita semua dapat memahami bahwa laporan berkaitan dengan pelayanan informasi publik ini menjadi sesuatu yang wajib untuk kita sampaikan. Kemudian di pasal 12 disebutkan setiap tahun badan publik wajib mengumumkan layanan informasi. Nah, hal-hal yang memang menjadi kewajiban itu diantaranya adalah jumlah permintaan informasi yang diterima, waktu yang diperlukan, jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi, dan alasan penolakan permintaan informasi publik. Inilah dasar hukum yang ada di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjadi landasan kita melakukan atau menyampaikan laporan pelayanan informasi publik di Badan Publik Bapak Ibu yang terhormat ini. Lanjut. Kemudian jika kita melihat di dalam Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah, kita juga akan mendapati berkaitan dengan laporan layanan informasi ini. Nah, kita bisa lihat dan disebutkan di dalam Permendagri itu, laporan layanan informasi dan dokumentasi yang selanjutnya disingkat LLID adalah laporan yang berisi gambaran umum kebijakan teknis informasi dan dokumentasi, pelaksanaan pelayanan informasi dan rekomendasi serta rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi. Saya pikir berkaitan dengan Permendagri ini beberapa lembaga atau institusi yang telah menyampaikan laporan pelayanan informasi publiknya kepada Komisi Informasi Kalimantan Barat telah memahami dengan detail dan telah mengikuti, karena laporan pelayanan informasi publik ini sudah dimulai oleh Bapak Ibu yang terhormat ini beberapa tahun yang lalu dan kami telah menerima laporan-laporan itu. Lanjut. Kemudian kalau kita melihat di Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, kemudian direvisi menjadi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, memang secara khusus yang berkaitan dengan laporan layanan informasi publik ini tidak terdapat perubahan yang signifikan, namun terdapat perubahan dalam bagian penjelasan laporan yang awalnya terdiri dari satu pasal, kemudian di dalam perki terbaru, yaitu perki nomor 1 tahun 2021, menjadi 3 pasal, jadi penjelasannya lebih rinci. Ini yang menjadi landasan hukum. Perlunya kami Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat membuat semacam format sebagai rujukan untuk laporan pelayanan informasi publik ini. Lanjut. Nah, apa yang tadi disampaikan di muka bahwa berkaitan dengan diskusi kita pagi ini, yaitu adanya surat edaran dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat. Nah, tidak salah kalau kita juga melihat bahwa apa sesungguhnya surat edaran itu. Surat edaran adalah surat yang berisikan penjelasan atau pesan mengenai sesuatu hal yang bersifat resmi di dalam satu instansi. Nah, dalam surat ini biasanya berisi penjelasan tentang sesuatu hal seperti kebijakan baru dalam instansi, peraturan baru, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga melihat definisi surat edaran ini di dalam buku Pedoman Umum Tata Naskah Dinas, yaitu
di dalam Permen nomor 22 tahun 2008 yang diterbitkan oleh Kemenpan, pengertian surat edaran adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Ini barangkali untuk sebagai background pemikiran kita untuk mengetahui bagaimana surat edaran. Dan Bapak Ibu yang terhormat mungkin telah memahami hal ini sebelum-sebelumnya karena memang ini menjadi sesuatu yang memang katakanlah menjadi penjelasan secara umum berkaitan dengan undang-undang. Lanjut. Bapak Ibu yang terhormat, adapun maksud dan tujuan kita menyampaikan surat edaran ini tidak lain adalah sebagai petunjuk penyusunan laporan tahunan pelayanan informasi publik dalam rangka pengelolaan arsip yang dinamis di lingkungan Komisi Informasi Kalimantan Barat. Sedangkan tujuannya adalah membuat kelancaran komunikasi tertulis yang efisien dan efektif dalam rangka menciptakan arsip dinamis yang otentik. Jadi dengan adanya katakanlah maksud dan tujuan dari disampaikannya surat edaran itu untuk memudahkan, untuk efisiensi dan untuk efektivitas kearsipan yang disampaikan oleh Bapak Ibu dalam laporan pelayanan informasi publik itu. Lanjut. Sedangkan sasaran dari surat edaran ini adalah satu, tercapainya kesamaan pemahaman badan publik di Provinsi Kalimantan Barat dalam pembuatan laporan yang dimaksud. Jadi kita tidak lagi katakanlah beragam dalam pembuatan baik itu sistematika, format dan sebagainya. Kemudian yang kedua, lancarnya komunikasi tertulis kedinasan serta kemudahan dalam pengendalian. Kemudian yang ketiga, tercapainya efektivitas dan efisiensi. Inilah yang menjadi sasaran adanya surat edaran dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat. Lanjut. Kemudian kita bisa juga melihat dengan adanya surat edaran ini paling tidak terpatri di dalam surat edaran itu satu tentang kepastian hukum. Nah, berdasarkan tentu surat edaran ini berdasarkan landasan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang kedua, asas efektif dan efisien, penggunaan ruang dan lembar laporan, kemudian spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan lugas. Inilah yang menjadi asas efektif dan efisien di dalam laporan itu tadi. Kemudian yang ketiga, asas pembakuan. Seluruh laporan pelayanan informasi publik yang Bapak Ibu sampaikan ini sudah dalam bentuk pembakuan meskipun kita tidak membatasi ide-ide, gagasan-gagasan, baik itu misalkan dalam bentuk grafis, dalam bentuk matriks, dan sebagainya, dalam penyampaian laporan itu tadi, tetapi secara umum, sistematika dan format itu menjadi baku, sehingga secara keseluruhan bisa kita lihat lebih rapi dan efektif. Kemudian yang keempat, asas pertanggungjawaban, karena memang ini sudah ada pedomannya, dan ini dapat dipertanggungjawabkan dari segi autentiknya. Kemudian yang terakhir, asas kecepatan dan ketepatan. Ini dalam arti mendukung kelancaran tugas dan fungsi unit kerja atau PPID. Karena selama ini Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat juga mendapatkan berbagai pertanyaan tentang format, tentang substansi dan prinsip-prinsip yang memang harus ada di dalam laporan pelayanan informasi publik ini. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, inilah yang menjadi dasar, menjadi landasan-landasan yang menjadi pemikiran dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat untuk menyampaikan surat edaran nomor 1 strip KI Kalbar, kemudian strip surat edaran atau SE bulan Januari tahun 2022 untuk disampaikan kepada seluruh badan publik yang ada di Provinsi Kalimantan Barat sebagai acuan, sebagai pedoman, agar lebih efektif, efisien, dan sebagainya. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada sesuatu yang harus didiskusikan, diperbincangkan, dan ada pertanyaan-pertanyaan, kami membuka ruang yang sangat luas untuk Bapak Ibu sekalian
Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu. Para materi yang luar biasa dari Pak Heri berkaitan dengan landasan-landasan kenapa diadakannya BIMTEK kali ini dan landasan mengenai penyusunan laporan layanan informasi publik, sehingga kita ketahui bersama bahwa sangat kuat sekali landasannya, diawali dengan Undang-Undang 14 tahun 2008, kemudian ada Permendagri nomor 3 tahun 2017, lebih tepatnya ada di bab 1 pasal 1 ayat 18 dan bab 6 bagian 6 pasal 21 ayat 4. Kemudian juga di Perki nomor 1 tahun 2021 yang sebelumnya adalah Perki 1 tahun 2010. Nah, ada perubahan tadi di Perki 2021 itu lebih spesifik lagi, lebih detail. Kalau di Perki 1 tahun 2010 itu hanya pada satu pasal saja, kali ini terdapat 3 pasal di dalamnya untuk menjelaskan mengenai tentang laporan pelayanan informasi publik. Kemudian untuk lebih lanjut lagi akan disampaikan oleh pemateri kita yang kedua, akan disampaikan oleh Bapak Lutfi Faurusal Hasan mengenai tentang teknis penyusunan laporannya. Mungkin langsung saja saya persilakan kepada Pak Lutfi untuk memaparkan materi kedua ini. Silakan Pak. Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Semoga hari-hari kita dapat berjalan sebagaimana mestinya. Amin, amin. Amin. Semangat. Semangat. Komisi Informasi beserta kawan-kawan komisioner Komisi Informasi kalian yang saya hormati, Bapak Ibu partisipan peserta BIMTEK 3 penyusunan laporan layanan informasi publik berdasarkan Perki 1 tahun 2021 yang saya hormati, para pimpinan lembaga negara tingkat provinsi atau yang mewakili, Bapak Ibu lembaga penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum maupun Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten kota se-Kalimantan Barat, dan Bapak Ibu mewakili lembaga legislatif, Sekretariat DPRD provinsi maupun kabupaten kota se-Kalimantan Barat yang berbahagia. Izinkan saya menyambung materi yang disampaikan oleh Bapak Syarif Muhammad Heri sebelumnya berkenaan dengan laporan layanan informasi publik. Tadi disampaikan oleh Pak Heri, saya mungkin akan lebih spesifik ya kepada format laporan layanan informasi publik sebagaimana dimaksudkan di Perki 1 tahun 2021. Lanjut. Sebagai pembuka ingin kami sampaikan, sebenarnya sudah disampaikan Pak Heri sebelumnya, namun secara khusus kami sampaikan apa yang ingin didapatkan dalam BIMTEK 3 ini. Outcome-nya adalah tersusunnya format laporan layanan informasi pada publik yang seragam, sistematis dan mudah dipahami sesuai dengan Perki nomor 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik. Dengan harapan sebagai output adalah terdokumentasikannya laporan layanan informasi publik yang efektif dan efisien pada badan publik sesuai dengan Perki nomor 1 tahun 2021. Lanjut, Bapak Ibu, beberapa kali disebut-sebut oleh Pak Syarif Muhammad Heri berkenaan dengan format laporan. Demikian tampilan
perkinya, lebih khusus berkenaan dengan laporan layanan informasi ini terdapat pada bab 6 laporan evaluasi bagian ke-1 tentang laporan layanan informasi publik. Ada 3 pasal tadi kata Pak Heri, 56, 57, 58. Namun saya akan sampaikan yang lebih spesifik mungkin di pasal 56 dan 58. Lanjut. Di pasal 56 menyebutkan laporan layanan informasi publik paling sedikit terdiri dari 1. Gambaran umum kebijakan layanan dan layanan informasi publik. Kemudian yang kedua, gambaran umum pelaksanaan layanan informasi publik. 3. Rincian pelayanan informasi publik. 4. Rincian penyelesaian sengketa informasi publik jika ada. Kemudian 5. Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan informasi publik. Yang ke-6, rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik. Bapak Ibu sekalian, apresiasi Komisi Informasi kepada sejumlah badan publik di Kalimantan Barat yang tetap berkomitmen dalam memberikan layanan informasi publik, kemudian membuat laporan layanan informasi publik yang disampaikan kepada Komisi Informasi. Secara umum, memang struktur, sistematika penulisan, format penulisan, sebagian sudah menunjukkan sistematika yang mengacu kepada Perki 1 2021. Kalau sebelumnya memakai Perki 1 2010, juga terlihat sesungguhnya 6 item ini ada di Perki 1 2010. Jadi banyak badan publik yang sudah menyampaikan laporan, kita lihat sistematikanya sudah sebagian sudah mengikuti, tapi sebagian juga masih menyusun sesuai dengan kegiatan yang sudah dilakukan. Namun demikian, dalam kesempatan ini Komisi Informasi sebagaimana disampaikan oleh Bapak Syarif Muhammad Heri, kita menginisiasi untuk penyusunan laporan ini sehingga dapat tersusun dengan efektif dan efisien. Lanjut. Kita akan mencoba melihat apa sungguhnya yang dapat kita muat dalam setiap bagian. Kalau di gambaran umum kebijakan layanan informasi publik, setidaknya ada kebijakan umum layanan informasi publik yang dimuatkan di sana. Ada undang-undang mungkin, kepres, keputusan, permen, surat edaran, SK, dan lain-lain, surat keputusan badan kepala Bawaslu atau KPU yang mengatur secara umum layanan informasi publik. Kemudian kebijakan badan publik terhadap layanan informasi publik. Ini yang lebih spesifik dikeluarkan oleh badan publik. Entah mungkin berkenaan dengan layanan di petugas layanan, kemudian SK PPID dan seterusnya, atau pedoman-pedoman yang dibuat khusus dalam penyelenggaraan layanan informasi di badan publik masing-masing. Saya pikir ini mesti ada kebijakan yang dibuat oleh badan publik dalam mengefektifkan pelayanan informasi publik. Lanjut. Oke. Kemudian bagian yang kedua berkenaan dengan gambaran umum pelaksanaan layanan informasi publik. Pelaksanaan layanan. Kalau tadi umum, kemudian sekarang pelaksanaan layanan. Setidaknya ada 3 item dimuatkan di dalam Perki 1 2010, kemudian direvisi Perki 1 2021. Yang pertama, sarana dan
prasarana layanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya. Dari sejumlah kegiatan visitasi yang dilakukan Komisi Informasi ke sejumlah badan publik di Kalimantan Barat sudah menunjukkan komitmen badan publik terhadap sarana dan prasarana ini. Ada yang sudah memiliki ruangan, kemudian ada meja layanan, desk layanan, front desk di depan dan sebagainya. Kemudian mungkin ada komputer, laptop dan seterusnya. Ini menjadi bagian dari gambar umum pelaksanaan penggunaan sarana dan prasarana layanan yang dimiliki oleh badan publik. Kemudian sumber daya manusia yang menangani layanan informasi publik beserta kualifikasinya. Ini juga secara umum berkenaan dengan SKPPID mungkin, pejabat pengelola layanan informasi publik, termasuk mungkin gambaran ada petugas khusus misalnya di daftar petugas, pikir dan seterusnya. Ini menjadi sumber daya yang menangani layanan informasi publik. Beserta kualifikasi, kalau yang dimaksudkan di SKPPID. Kemudian anggaran layanan informasi publik dan laporan penggunaannya. Ini saya yakin semua badan publik menempatkan anggaran walaupun tidak spesifik menyebutkan secara tekstual di dalam dokumen anggaran itu anggaran PPID atau anggaran layanan informasi publik. Namun demikian beberapa badan publik biasanya atas azas anggaran yang dipatuhi di badan publiknya, kemudian menempatkan sejumlah anggaran di pos-pos lain. Saya pikir ini juga dapat dapat disisir gitu ya, dilihat di mana yang menjadi bagian yang mensupport anggaran layanan informasi publik. Lanjut. Bagian ketiga berkenaan dengan rincian pelayanan informasi publik. Bapak Ibu sekalian, ini berkenaan jumlah permintaan informasi publik. Kemudian waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi publik dengan klasifikasi tertentu. Kemudian jumlah permintaan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian ataupun seluruhnya. Kemudian jumlah permintaan informasi publik yang ditolak beserta alasan. Tadi sempat disampaikan juga oleh Pak Syarif Muhammad. Lanjut, secara format mungkin secara sederhana demikian dalam laporan rekapnya. Boleh ditambah tadi di slide sebelumnya menyebutkan alasan ditolak. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan mungkin di bagian di sebelahnya jumlah informasi yang ditolak, kemudian menyebutkan tambah satu kolom misalnya, boleh saja nambah satu kolom dengan alasan kenapa ditolak. Ini rekapan dalam 1 tahun jumlahnya berapa. Tadi waktu pemenuhan informasi di kolom keempat, baris keempat ya. Kolom keempat, waktu pemenuhan informasi. Karena Perki menyebutkan 10 hari plus 7 hari gitu ya. 10 hari dalam memenuhi informasi, kemudian totalnya. Lanjut. Kemudian bagian keempat, rincian penyelesaian sengketa informasi publik. Jumlah keberatan yang diterima, tanggapan atas keberatan, jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang, hasil mediasi, kemudian mediasi di Komisi Informasi ya, tapi jumlahnya saja, kemudian jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan, kalau ini menjadi sebagai termohon misalnya badan publik setelah digugat, setelah disengketakan di Komisi Informasi, ada yang ingin dibanding misalnya ke pengadilan berikutnya, kemudian hasil putusan pengadilan dan pelaksanaan oleh badan publik. Lanjut.
Ini juga tadi yang bagian keempat bisa saja dibuatkan dalam bentuk tabel. Yang kelima, berkenaan dengan kendala eksternal dan internal layanan informasi publik. Kendala eksternal layanan informasi publik tentunya berhubungan dengan sesuatu yang memberikan pengaruh kepada badan publik dari luar badan publik. Bisa secara administratif ataupun secara bentuk yang lain. Kemudian kendala internal layanan informasi publik. Ini juga dapat digambarkan bisa secara administratif atau mungkin ada kendala-kendala internal yang sumber daya dan seterusnya yang kemudian memberikan dampak terhadap efektivitas layanan informasi publik di badan publik. Berikutnya, terakhir rekomendasi dan rencana tindak lanjut peningkatan layanan informasi publik. Terdiri dari rekomendasi dan rencana tindak lanjut layanan informasi publik. Rekomendasi apa yang diberikan oleh badan publik PPID untuk memaksimalkan layanan informasi publik? Tentunya melihat dari kendala yang tadi didapatkan, kendala eksternal maupun internal, kemudian rencana tindak lanjut seperti apa yang direncanakan akan dibuat untuk peningkatan layanan informasi publik, sehingga di tahun berikutnya dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana tindak lanjut. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, ini tampilan SE. Kalau belum sampai ke Bapak Ibu nanti bisa kita kirimkan edaran yang diterbitkan oleh Komisi Informasi dalam upaya menyeragamkan laporan layanan informasi publik kepada semua badan publik. Lanjut. Ini format laporan layanan informasi publik mengacu kepada surat edaran yang sudah diedarkan Bapak Ibu sekalian. Sistematika ini sama seperti yang saya sampaikan di slide-slide sebelumnya, sehingga item-item, sub-sub itemnya bisa dijabarkan dalam bentuk tulisan yang efektif. Lanjut. Bapak sekalian, di pasal 58 dilewati 58 berkenaan dengan laporan yang dimaksud pasal 56 ayat 1 dibuat dalam bentuk ringkasan mengenai gambaran umum pelaksanaan layanan informasi publik dan laporan lengkap yang merupakan gambaran utuh pelaksanaan layanan informasi publik. Artinya laporan ini dibuat sedemikian rupa mudah dipahami, ringkas saja, ringkas tapi menggambarkan banyak atas layanan informasi yang sudah dilakukan oleh badan publik. Ada ikon kamera tuh, artinya boleh ditambahkan dalam laporan berbentuk hasil foto, kemudian tabel, kemudian gambar, kemudian ada ikon grafik, kemudian atau infografis. Yang paling kanan itu gambar simbol infografis yang dapat dituangkan atau diekspresikan di dalam laporan layanan informasi yang dibuat. Lanjut. Lampiran-lampiran ini menyesuaikan saja, bisa clipping berita tentang keterbukaan informasi publik, baik di media cetak maupun media online, elektronik, ini seperti biasa. Kemudian daftar informasi publik, kalau ada informasi yang diperbaharui, tapi memang seharusnya daftar informasi publik itu merupakan informasi
yang saya yakin setiap tahun akan ada informasi yang diperbarui, ditambah. Kemudian kalau ada formulir-formulir tertentu, silakan ditambahkan. Kemudian hasil uji konsekuensi misalnya, kemudian SOP, misalnya ada SOP yang baru, tambahan, kemudian dokumentasi lainnya. Kalau seandainya ada surat edaran, ada surat yang kebijakan dibuat di internal, boleh ditambahkan di lampiran, dan lampiran yang lain yang mungkin dapat menggambarkan, memberikan penjelasan tambahan atas narasi-narasi yang sudah dibuat di laporan sebelumnya. Sebagai demikian, lanjut terakhir, sudah. Terima kasih pengantar diskusi ini, mudah-mudahan dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat. Akan lebih, kita berharap mudah-mudahan inisiasi BIMTEK ini dapat memberikan sesuatu yang baru untuk kita semua. Mudah-mudahan ada juga yang bertanya sehingga kita bisa mengalirkan semangat ini untuk kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya kembalikan kepada Pak Lutfi. Siap, Banda. Oke, kita beri tepuk tangan untuk materi kedua Pak Lutfi. Luar biasa, sudah jelas apa yang telah disampaikan, baik dari landasan, kemudian juga dari penyusunan atau dari format laporannya seperti apa. Tapi kami persilahkan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang ingin bertanya, ingin menanggapi baik terkait format laporan layanan informasi publik atau juga berkaitan dengan penyelenggaraan PPID di badan publiknya. Kami silahkan mungkin di sesi pertama 3 penanya terlebih dahulu bisa melalui kolom chat atau juga bisa raise hand berbicara langsung. Kami persilakan Bapak Ibu. Dalam chat ada. Dari Dewan Pendidikan. Silakan Bapak. Ya, baik. Halo? Halo. Siap, kedengaran Pak. Selamat pagi Pak Bunau. Halo? Halo, sudah terdengar Pak ya? Sudah Pak. Kedengaran Pak, kedengaran jelas. Mantap. Mantap, Pak. Halo, halo? Halo? Oh, halo, jelas. Apakah sudah terdengar Ya. Pak? Sudah Pak. Apakah sudah terdengar ya Pak ya? Sudah, Pak. Sudah terdengar Pak, silakan. Sudah ya? Oke, baik. Ya, pertama-tama terima kasih kami sudah diundang oleh Komisi Informasi Provinsi Kalbar. Ini acara yang mantap. Saya tidak bertanya, tapi mungkin supaya nanti ada pedoman kami untuk menyampaikan laporan itu, karena kan kami belum ada PPID ini, baru akan kami buat gitu ya. Bolehlah mungkin bahan-bahan itu tadi dikirim ke email atau seperti apa supaya kami bisa dapat gitu, minimal tadi pedomannya gitu, pedoman penyampaian laporan itu tadi, supaya di tempat kami pun nanti dia menjadi suatu sistem yang continue gitu ya, berkelanjutan. Saya rasa begitu Pak, terima kasih. Salam untuk Bu Ketua, Bu ada Bu Katrin ya, kawan-kawan semua. Saya lihat di sini banyak kawan-kawan semua nih, ada Pak Yudhan, ada Bu Esti. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Sudah kami kirim terkait materi yang telah disampaikan oleh Pak Syarif Muhammad Heri atau juga Pak Lutfi di kolom komentar, kolom chat. Silahkan bisa dipelajari lebih lanjut lagi. Kami persilakan lagi dari Bawaslu Pontianak. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah, terima kasih. Hari ini udah kita mendapatkan BIMTEK terkait proses laporan untuk keterbukaan informasi publik yang saya hormati Ibu Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, Pak Lutfi, Pak Heri, dan rekan-rekan yang hadir, Bapak Ibu yang hadir di forum ini. Baik, sedikit saja Pak terkait proses laporan ini kan kemarin juga Bawaslu Kota Pontianak sudah mengirimkan laporan karena kita juga kemarin belum mendapatkan instruksi itu tersebut ya, jadi kita instruksi terkait perki yang baru ini untuk proses pelaporan. Jadi kita sudah sampaikan laporan itu pada tanggal 14 ke Komisi Informasi dan ke Bawaslu Provinsi. Nah, ketika ini baru mendapatkan informasi ada undangan akan ada BIMTEK gitu kan terkait perki yang baru terbaru ini terkait pelaporan. Nah, saya pikir hanya saran dan masukan saja Pak untuk misalnya proses administrasi surat menyurat misalnya hari ini misalnya dalam proses kegiatan ini berharap misalnya dari KI Provinsi itu dapat mengirimkan segala informasi itu melalui surat resmi email atau email lembaga itu kan. Jadi saya pikir informasi-informasi yang berkaitan dengan terbuka informasi publik ini perlu kami dapatkan juga melalui bukan secara person per person gitu kan. Misalnya dari Komisi Informasi mengirimkan surat undangannya untuk ke person anggota ataupun kepada stafnya. Saya pikir perlu juga informasi itu masuk ataupun surat resmi itu masuk ke lembaga melalui surat elektronik ataupun surat resminya itu ke kantor. Nah, saya pikir seperti itu Pak terkait ini. Kemarin juga kita membuat laporan itu berdasarkan perki yang sebelumnya, sebelum perki satu ini terbit gitu kan, dan kita juga mengacu kepada Perbawaslu nomor 10 tahun 2019. Kurang lebih terkait formatnya itu. Jadi hanya minta masukannya saja untuk Komisi Informasi agar misalnya segala informasi itu dapat kami ketahui gitu kan. Misalnya ya paling tidak kami bisa melihat di mana di websitenya KI gitu kan. Misalnya ada informasi terbaru yang bisa kami dapatkan gitu kan, websitenya KI ataupun surat-surat resmi yang tersampaikan melalui email di lembaga, misalnya di lembaga-lembaga pelayanan publik ini kan. Terima kasih Pak. Hanya itu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas tanggapannya. Nanti akan ditanggapi oleh narasumber kita. Tapi kita bacakan dulu satu pertanyaan lagi di kolom chat ya. Ini dari DPRD Kabupaten Mempawah. Saya melihat item atau instrumen yang ada di badan publik kami, beberapa sudah ada dan berjalan. Hanya saja kami perlu mengidentifikasi, mengumpulkan untuk menjadi informasi yang dapat disampaikan melalui laporan layanan informasi publik. Walau sebagian besarnya belum kami miliki, namun kami akan berupaya ke depannya untuk dipenuhi. Terima kasih. Ya, dari DPRD Kabupaten Mempawah. Terima kasih. Bapak atau Ibu yang dari DPRD Kabupaten Mempawah sudah menyampaikan. Mungkin boleh ditanggapi dulu dari beberapa ini. Siapa dulu Pak? Saya mungkin. Silakan Pak. Terima kasih. Pertama, terima kasih kepada Pak Sabinus Dewan Pendidikan. Ya, Pak Sabinus dari Dewan Pendidikan sudah berpartisipasi di dalam event ini, dalam BIMTEK ini, dan memang upaya-upaya keterbukaan informasi ini menjadi tanggung jawab kita bersama kepada publik, dan terima kasih kepada Dewan Pendidikan yang sudah merespon
beberapa kali dengan Komisi Informasi. Semoga ini menjadi ke depan menjadi lebih baik. Kami sangat meyakini Dewan Pendidikan telah melakukan banyak hal berkenaan dengan layanan informasi publik. Namun demikian, tetap saja kita harus melakukan secara lebih baik, mendokumentasikannya melalui laporan-laporan layanan informasi. Kemudian merespon Bawaslu Kota Pontianak, sekali lagi terima kasih. Kami juga mengapresiasi atas upaya yang sudah dilakukan Bawaslu Kota Pontianak. Kalau di Perki menyebutkan paling lama 3 bulan di tahun berjalan, gitu, bulan Maret per 31 Maret. Tapi kawan-kawan di Bawaslu Kota sudah mengirimkan laporan layanan lebih awal. Dan seperti yang disampaikan di materi sebelumnya, memang format penyusunan laporan tidak jauh berbeda dengan Perki 1 2010, sehingga kita yakin laporan yang dibuat kawan-kawan Bawaslu Kota Pontianak sudah sangat sesuai dengan format yang ada. Berkenaan dengan kegiatan ini, tadi seperti disampaikan oleh Pak Heri, surat edaran kami maksudkan karena menganggap ini penting ya, di rapat kerja pertama, kemudian kita menginisiasi kegiatan ini. Sehingga mohon maaf kalau keduluan mengirim laporan sebelum kami melaksanakan BIMTEK ini. Namun demikian, apa yang kami lakukan ini seperti di awal dalam rangka menyeragamkan. Berkenaan dengan surat yang dikirim, kami mohon maaf, memang upaya menyampaikan undangan upaya menyampaikan dan memastikan sampai kepada yang berkepentingan, sehingga beberapa sejumlah undangan kami kirim secara personal. Tapi kami juga sudah mendapatkan sejumlah alamat email ya, karena kita mengirim sebagian berbentuk PDF soft file, beberapa alamat email lembaga kami juga ada mengirimkan. Namun untuk memastikan kami sengaja mengirim kembali ke ini. Kalau beberapa lembaga yang tidak dapat di email lembaganya karena keterbatasan data kami mohon maaf, dan sekali lagi terima kasih sudah berkenan hadir. Untuk DPRD Mempawah, Pak Heri mungkin ya dapat menambahkan. Baik. Baik, saya menambahkan dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Lutfi. Mungkin untuk yang memberikan respon atau tanggapan dari DPRD Mempawah, ya, Sekretariat DPRD Mempawah. Ya Bapak, kami memberikan apresiasi kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah yang kalau kita cermati dalam beberapa kali kita melakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik ini menunjukkan tren yang positif ya, artinya dari awal yang mungkin belum berpartisipasi atau belum memberikan respon-respon yang signifikan, tapi sekarang sudah semakin baik ke depannya. Nah, berkaitan dengan itu tentu kami berharap ke depannya DPRD Mempawah lebih aktif lagi. Bisa saja misalkan Pak Edi ya, Pak Edi, jika pas berada di Pontianak bisa berkunjung ke kantor KI Kalbar untuk diskusi yang lebih detail, atau kalau memang pas belum berkesempatan untuk hadir, bisa saja melalui WA untuk berkomunikasi kepada semua komisioner KI Kalbar
kami tentu merasa menyambut baik gitu komunikasi baik secara langsung maupun secara telepon dan sebagainya untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan keterbukaan informasi publik ini. Nah, jika misalkan dalam konteks laporan pelayanan informasi publik ini materi-materi yang berkaitan dengan format yang kita sampaikan pada diskusi pada hari ini belum misalkan secara keseluruhan dapat disampaikan atau katakanlah secara detail misalnya, tidak apa-apa misalkan jika laporan pelayanan informasi itu tadi disampaikan memang bagian-bagian yang memang ada saja gitu kan. Seperti misalkan kita tahu bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Membawa ini kan belum pernah bersengketa ya Pak Edi ya. Belum pernah ada sengketa informasi kan? Belum pernah Pak, belum pernah. Nah, di dalam format berkaitan dengan gambaran umum penyelesaian sengketa informasi publik itu disampaikan saja memang di badan publik kita belum pernah ada sengketa kan gitu kan. Nah, kalau misalkan tentang yang berkaitan dengan permintaan informasi publik ini, jika ada misalkan catatan-catatan dari apakah buku register yang ada di kantor Bapak itu masyarakat atau badan hukum yang meminta informasi dan tercatat di situ, bisa saja itu meskipun formatnya tidak secara khusus disampaikan juga di dalam laporan itu. Nah, saya pikir apa yang dimulai baik itu sesederhana mungkin dalam hal penyampaian laporan keterbukaan informasi, laporan pelayanan informasi publik ini tadi secara bertahap akan menjadi lebih baik ke depan. Dan sekali lagi ya kami menyampaikan apresiasi kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah yang semakin tahun ini semakin baik dan tentu semakin berkomunikasi dengan kami di KI Kalbar. Begitu saja mungkin dari yang ini. Terima kasih Pak. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak atas jawabannya. Terima kasih kepada tadi Dewan Pendidikan, Bawaslu Pontianak dan juga serta DPRD Kabupaten Mempawah. Kami buka di sesi berikutnya, sesi kedua, 3 orang lagi. Mungkin sudah ada masuk satu di kolom chat. Ini dari Pak Erwin, Bawaslu Kabupaten Melawi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang. Bawaslu Melawi sudah menyampaikan laporan dikirim ke KI pertanggal 3 Januari 2022 dan diterima oleh KI berdasarkan tanda terima tanggal 4 Januari 2022. Sekiranya ada kesalahan dan kekurangan yang tidak sesuai dengan perki, mohon kiranya disampaikan ke kami. Dengan senang hati kami perbaiki untuk keterbukaan publik yang ada di lingkungan Bawaslu Melawi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Erwin atas tanggapannya dan informasinya. Kami persilakan lagi. Tadi ada yang ingin berbicara, silakan Bapak. Izin Pak, izin. Dari mana Pak? Set DPRD Kabupaten Kuburaya Pak. Oh iya, silakan Pak. Yordanus Pak. Baik, silakan Pak Yordanus. Ya, terima kasih. Mohon izin Pak narasumber, kawan-kawan yang baik, salam sehat, salam bahagia. Saya ini 1 tahun menjabat jabatan struktural di Humas dan Protokoler serta Dokumentasi. Kemudian tanggal 27 Desember yang lalu jabatan berubah jabatan fungsional. Jabatan fungsionalnya Pranata Humas DPRD Kabupaten Kuburaya. Saya pribadi apakah mungkin informasi ini tidak saya dapatkan atau apa? Karena sampai saat ini saya tidak pernah menyampaikan yang namanya informasi publik ke mungkin Disinfo Kalbar atau apa begitu. Saya khawatir
ketika nanti saya bertugas selalu tidak menyampaikan informasi pelayan publik ke kawan-kawan atau ke bapak-bapak yang berkepentingan, lalu tidak ada penilaian, otomatis kinerja saya nol, kira-kira begitu. Saya ini merasa khawatir begitu. Moga tidak demikian adanya, karena sampai hari ini saya tidak pernah menyampaikan yang namanya pelayanan informasi publik itu seperti apa. Tapi untuk penyampaian laporan kinerja ke pemerintah daerah, saya pernah lakukan begitu. Ketika jabatan sebagai pembuat laporan dan akuntansi di Sekretariat DPRD Kuburaya. Mohon penjelasan. Sekali lagi kekhawatiran saya itu jangan-jangan kinerja saya tidak ada sama sekali begitu selama ini begitu. Itu Pak, mohon penjelasan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yordanus dari DPRD Kuburaya. Kami persilakan satu lagi sebelum ditanggapi oleh narasumber kita. Ada yang ingin menanggapi lagi, silakan langsung raise hand atau bisa melalui kolom chat. Iya, dari mana? Bawaslu Kabupaten Kayong Utara. Iya, silakan Ibu dari Bawaslu Kabupaten Kayong Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu Pimpinan Komisi Informasi beserta pimpinan lain, bidang hubungan antar lembaga, bidang lainnya. Di Perki 1 2021 di pasal 57 disebutkan gambaran umum itu mesti memuat selain sarana prasarana, anggaran layanan informasi publik dan laporan penggunaannya, dan juga SDM yang menangani layanan informasi publik beserta kualifikasinya. Nah, mungkin apakah ada penjelasan tambahan barangkali kepada kita terkait yang dimaksud dengan kualifikasi SDM ini? Apakah terstandar bagus, harus seperti apa dan bagaimana mungkin sebagai ini? Tentu mungkin implementasi di lapangan kita beda-beda karena situasi transisi, katakanlah Bawaslu yang permanennya baru berapa tahun. Nah, ini kan variatif barangkali kondisi internal terkait kualifikasi. Tetapi mungkin perlu penjelasan standar yang dimaksudkan di sini di kualifikasi yang menangani layanan informasi publik ini mungkin boleh ditambahkan pengayaan kepada kita. Terima kasih. Terima kasih Ibu dari Bawaslu Kayong Utara. Dipersilakan kepada narasumber untuk menanggapi. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan. Pak Erwin Bawaslu Melawi sudah mengirimkan laporan layanan informasi ke KI Kalbar diterima per 3 Januari 2022. Terima kasih Pak Erwin. Terima kasih kawan-kawan Bawaslu Melawi yang sudah mengirimkan laporan respon yang baik dan cepat. Saya pikir ini sudah kita terima memang dan berkenaan dengan format menyesuaikan saja, mungkin dapat dijadikan format laporan di tahun berikutnya. Jadi secara detail saya yakin kawan-kawan Bawaslu Melawi sudah mengirimkan sesuai dengan sistematika yang ada, sehingga tidak perlulah untuk mengubah di tahun ini, menyesuaikan saja untuk format laporan di tahun 2000, laporan layanan tahun 2022 yang disampaikan di tahun 2023. Kemudian Pak Yordanus DPRD Kuburaya berkenaan dengan pengalih fungsian ya, perubahan status
menjadi fungsional ya di sejumlah bagi ASN, termasuk di DPRD Kuburaya secara fungsional. Sekarang Pak Yordanus berada dalam jabatan Peranata Humas. Bagaimana dengan penilaian kinerja personal gitu ya Pak Yordanus ya? Apakah laporan ini mempengaruhi gitu ya? Siap Pak, ya betul sekali Pak. Pak Yordanus, kewajiban untuk menyampaikan laporannya adalah secara kelembagaan badan publik DPRD, sekretariat DPRD Kuburaya. Terlepas secara personal Pak Yordanus sebagai Peranata Humas, apakah akan mempengaruhi penilaian kinerja personal? Saya pikir ini perlu kita cari di berbagai sumber Pak. Karena yang pasti memang inisiasi kita untuk melaksanakan melaksanakan BIMTEK ini adalah untuk bagaimana badan publik membuat laporan. Badan publik yang kami maksudkan sekretariat DPRD-nya gitu ya. Terlepas secara personal mungkin Pak Yordanus yang buat, kemudian ada surat tugas dari pimpinan misalnya untuk membuat, kemudian saya pikir itu teknis penilaian kinerja di DPRD begitu Pak ya. Saya mohon izin, tidak bisa menjawab secara detail, secara lebih dalam karena ini berkenaan dengan laporan layanan. Laporan publik Pak, laporan publik ya. Siap. Terima kasih Pak Yordanus. Kemudian terima kasih. Ibu Bawaslu KKU, kita ketemu pada saat visitasi. Berkenaan dengan kualifikasi secara khusus memang tidak dimuatkan di dalam perki. Apakah standarnya seperti apa tadi pengayaan yang dimaksudkan. Namun secara narasi mungkin dapat dituangkan di laporan kondisi objektif yang ada saja, misalnya pejabat PID-nya kualifikasi mungkin S1, S2, SMA dan seterusnya. Saya pikir kemudian kalau ada pelatihan khusus misalnya bisa dimuatkan sehingga ada pengayaan yang dapat dilihat di laporan, oh Bawaslu badan publik yang menyampaikan laporan ini, badan publiknya ternyata memiliki sumber daya manusia yang demikian misalnya. Ini secara umum mudah-mudahan dapat menggambarkan situasi yang ada di badan publik dengan sumber daya manusia yang ada gitu ya, sehingga kita bisa merespon apa yang dapat kita support ke kawan-kawan di badan publik. Saya pikir demikian. Ibu dari Bawaslu KKU, Pak Syarif Muhammad Heri, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Baik, bagi teman-teman yang memang diberikan tugas untuk menyampaikan laporan pelayanan informasi publik ini, dan baik yang telah menyampaikan dan yang belum menyampaikan itu, dapat disampaikan bahwa surat edaran ini bersifat dinamis. Artinya kalau sudah menyampaikan seperti Bawaslu Pontianak tadi dan Bawaslu Melawi, maksud dari dinamis ini tadi, jika memang ingin menyampaikan kembali berdasarkan format surat edaran ini, dipersilakan. Artinya penyesuaian-penyesuaian dilakukan dari laporan-laporan yang sudah disampaikan berdasarkan format yang telah lalu ini tadi. Jika ingin disampaikan lagi, silakan saja misalkan menyampaikan itu, dan kami mengapresiasi upaya-upaya itu. Tetapi jika
sudah disampaikan dengan format yang lama karena memang berdasarkan format Perki 1 tahun 2010 itu tidak terlalu secara prinsip perubahan ataupun perbedaan-perbedaan atau perubahan-perubahan yang ada di situ. Secara formal laporan itu sudah memenuhi kewajiban laporan pelayanan informasi publik itu tadi. Itu yang kami maksud dengan dinamis. Artinya jika memang tidak membuat lagi laporan berdasarkan materi BIMTEK kita pada hari ini, tidak menjadi sesuatu yang bermasalah, kira-kira begitu, gitu kan? Karena kita dianggap telah menyampaikan, gitu kan, telah menyampaikan laporan-laporan itu. Nah, tetapi jika ada upaya-upaya, misalkan karena memang laporan pelayanan ini tadi diberikan rentang waktu 3 bulan di setiap tahun anggaran, artinya kurang lebih akhir Maret ya, akhir Maret begitu kan. Kita memang kalau seandainya memang ya ini tinggal ada tambahan-tambahan sedikit misalnya, itu bisa saja seperti itu jika ingin menyampaikan. Tapi kalau tidak pun tidak masalah. Itu sudah kami anggap telah memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan pelayanan informasi publik di badan publik Bapak Ibu yang telah menyampaikan tadi, gitu kan. Kemudian tadi juga telah disampaikan oleh Pak Lutfi berkaitan dengan Pak Jordanus ya. Nah tadi berkaitan dengan itu Pak, mungkin sebagai apa katakanlah stressing saja dari apa yang disampaikan oleh Pak Lutfi tadi. Memang betul berkaitan dengan laporan ini adalah yang terkait itu adalah badan publik. Kemudian badan publik itu bagi yang sudah mengikuti perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik tentu sudah mempunyai PPID-nya. Nah, PPID itu diisi oleh personal-personal yang memang dianggap mampu untuk melakukan tugas dari PPID tadi. Nah, bisa jadi misalkan ini menurut pendapat saya saja Pak Jordanus ya, bisa jadi misalkan Bapak tadi berada pada posisi katakanlah jabatan fungsional misalnya, ya. Gimana Pak? Japung Humas Pak, Japung Humas Pak Sarif. Ya, Japung Humas ya, jabatan fungsional Humas itu tadi bisa saja misalkan jika dimungkinkan dan tidak melanggar aturan-aturan yang ada, dimasukkan di dalam PPID itu tadi, gitu kan. Artinya nama Pak Jordanus juga bisa masuk di dalam itu, entah itu misalkan di tim pengarah dan sebagainya, selain hal-hal yang berkaitan dengan teknis, karena di PPID itu memang ada struktur yang bisa diisi oleh personal-personal yang dianggap bisa dan mampu melaksanakan tugas-tugas dari PPID itu tadi. Nah, dengan demikian, jika ada dalam tanda petik kekhawatiran bahwa Bapak berada pada posisi japung tadi, tidak secara struktural, tetapi dalam hal penilaian bisa jadi itu adalah item atau parameter yang bisa dinilai oleh pimpinan karena Bapak terlibat di dalam PPID itu dalam konteks laporan pelayanan informasi publik tadi, gitu. Kira-kira begitu Pak. Nah mungkin terima ini kasih sebagai Pak Sarif, terima baik kasih. Baik Pak, sama-sama. Siap. Ini barangkali yang dapat disampaikan kepada teman-teman dan terutama kepada Pak Ibanus tadi dari Dewan Pendidikan berkaitan dengan surat edaran dan berkaitan materi-materi segera akan kami sampaikan kepada seluruh peserta pada hari ini. Demikian Pak Mundatus. Siap, terima kasih Pak atas tanggapan dan jawabannya. Mungkin satu sesi lagi kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menanggapi. Sebelumnya ini ada dari kolom chat yang sudah masuk tadi. Kita bacakan dari Pak Asnaim dari KPAP Kalbar. Sejalan dengan pertanyaan dari Pak Jordanus KKR, kami dari Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Kalbar sejauh ini belum pernah menyampaikan laporan terkait informasi publik sebagaimana yang dimaksud oleh
KI. Namun kami secara rutin menyampaikan laporan program dan kegiatan, laporan kinerja kepada gubernur dan OPD terkait. Ini mohon sarannya untuk hal ini karena kegiatan-kegiatan yang KPAP Kalbar lakukan bersifat sosialisasi, edukasi, dan koordinasi. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih Pak atas tanggapan dan pertanyaannya. Nanti akan ditanggapi oleh narasumber kita. Ini dari Komnas HAM Kalbar. Ini tetangga ya. Silakan Pak Haji. Baik, terima kasih Mas. Mohon izin Pak Heri dan Pak Lutfi untuk bertanya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian peserta BIMTEK. Mohon izin juga saya mewakili Ibu Ketua Komnas HAM Kalbar yang saat ini berhalangan hadir karena ada agenda lain. Begini Pak, saat ini kan PPID Komnas HAM Kalbar itu merupakan bagian dari PPID pelaksana dari PPID Komnas HAM di Jakarta. Terkait pembuatan laporan pelayanan informasi publik saat ini di PPID Jakarta itu sudah dalam tahap finalisasi laporan. Adapun isi dari laporan tersebut sudah mencakup seluruh kegiatan pelayanan publik baik di kantor pusat maupun di 6 kantor perwakilan termasuk Kalbar. Serta laporan jumlah permintaan informasi, keberatan, dan lain-lain itu di kantor perwakilan juga sudah direkap menjadi satu di Komnas HAM Pusat, seperti itu. Nah, dengan adanya permintaan laporan pelayanan informasi publik oleh Komisi Informasi Kalbar, apakah Komnas HAM Kalbar ini harus membuat baru sesuai dengan ruang lingkup yang hanya ada di Kalbar, atau cukup dari laporan layanan informasi yang sudah dibuat di kantor pusat, lalu nanti kami sampaikan ke KI Kalbar. Seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haji dari Komnas HAM Kalbar. Kami beri kesempatan satu orang lagi. Silakan Bapak Ibu satu orang lagi. Oh ya, dari BPID Sanggau. Silakan Bapak. Tidak kenal. Itu Bu Catherine nanti yang jawab. Ya. Baik. Terima kasih atas waktunya. Saya hanya ingin menyampaikan usulan saja ya, kaitan dengan pelaporan ini. Nah, untuk laporan tahunan PPID ini tentu kita wajib karena kalau kita menggunakan anggaran keuangan negara. Nah, itu. Nah, yang saya ingin usulkan ini PPID Kabupaten Sanggau ini, PPID DPRD, ini merupakan juga PPID pelaksana dari di bawah PPID Kabupaten Sanggau. Nah, terkait dengan penganggaran ini kita tergendala, jadi tidak ada anggaran di Sekretariat DPRD ini, karena di dalam SIPD Kemendagri itu tidak ada rumahnya untuk di badan publik selain di Kominfo. Nah, itu yang kadang kita bingung. Usulan yang ingin saya sampaikan, bagaimana caranya nanti penyampaian sehingga setiap OPD itu atau PPID pelaksana juga nanti punya anggaran tersendiri dia, sehingga kita dalam pelayanan publik, untuk sosialisasi, untuk pertemuan dan sebagainya itu sehingga kita mudah dan bisa melaksanakannya karena didukung oleh anggaran. Barangkali itu Pak. Terima kasih ya. Oke, terima kasih Bapak yang sudah berikan tanggapannya. Kami persilakan kepada narasumber. Coba duluan. Pak Lutfi. Oke. Terima kasih. Pertama dari Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih sudah hadir dan berkoordinasi. Saya pikir berkenaan dengan belum pernah menyampaikan laporan di tahun sebelumnya, bolehlah tahun ini kita koordinasikan berkenaan dengan ini. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Kalbar kemudian bisa terdokumentasikan melalui laporan yang
disampaikan ke Komisi Informasi dari Ibu. Mudah-mudahan suatu kesempatan Komisi Penanggulangan Aid, salam untuk Pak Toto, mungkin bisa saling berkunjung lah kita untuk kemudian mendapatkan hal-hal yang lebih baik berkenaan dengan layanan informasi di Komisi Penanggulangan Aid. Kemudian Mas Haji, Komnas HAM perwakilan Kalimantan Barat, kami memahami memang Komnas HAM perwakilan Kalimantan Barat merupakan bagian dari sekretariat ya, sebagian PPID Komnas HAM Pusat. Namun demikian, seperti rekomendasi yang pernah kami buatkan untuk kawan-kawan di Komnas HAM perwakilan Kalimantan Barat, kalau tidak sekomplit laporan kawan-kawan yang dibuat oleh PPID Pusat ya, yang dikirimkan ke KI Pusat, bolehlah dibuatkan tindasan ke KI Kalbar, mungkin narasi-narasi yang sederhana saja, sistematika yang ada, kemudian yang berhubungan dengan kegiatan kita di Komnas HAM perwakilan Kalimantan Barat. Saya pikir tahun lalu Komnas HAM ada kirim enggak ya? Tahun lalu kami berkirim Pak, tapi tetap pakai laporan dari kantor pusat, lalu disampaikan ke KI Kalbar, seperti itu. Saya pikir demikian juga tidak jadi masalah, Pak Mas Haji. Saya pikir ini kemudian dapat menjadi bahan kita bersama untuk layanan keterbukaan informasi. Terima kasih Mas Haji. Salam untuk Ibu Ketua Perwakilan. DPRD Sanggau, Bukit sebenarnya yang jawab nih. Bang Gardi, terima kasih sudah merespon di forum ini. Tadi sebenarnya sudah saya sampaikan berkenaan dengan anggaran, memang ada mungkin ada beberapa badan publik yang memang kalau dipaksakan juga tidak bisa ketemu karena di SIPD-nya tidak muncul PPID gitu. Namun demikian tadi saya sampaikan berkenaan dengan layanan, mungkin ada kegiatan-kegiatan yang ditempatkan di nomor rekening yang lain, namun jika disisir merupakan bagian dari upaya-upaya layanan keterbukaan informasi publik. Ini yang mungkin dapat disisir ya, di collecting, ternyata jumlahnya sekian untuk layanan keterbukaan informasi publik. Kalau usul Pak Kardi tadi berkenaan dengan harus disiapkan, ini kewenangannya mesti kita laporkan ke Kementerian Keuangan untuk membuatkan slot anggarannya ya. Saya pikir terima kasih atas usulannya. Cuma bagaimana kita mengusulkan ini secara berjenjang lah ya. Memang di sistem anggarannya yang tidak muncul gitu. Saya pikir demikian Pak Sukardi. Cukup. Saya cukup. Pak Heri cukup ya. Jawab dah tadi. Oke. Terima kasih. Dan sesi tanggapan saya rasa kita cukupkan. Mungkin tadi ada satu boleh dibacakan. Dari Pak Ruby di Bawaslu. Salam hormat, sampai saat ini kami belum menerima SE terbaru terkaitan pelaporan tersebut. Mungkin bisa mendata dan pihak KI bisa mengirimkan by email ke lembaga. Oke, dari Bawaslu Kalong ya. Terima kasih atas informasinya.
nanti akan kami sampaikan ke Bawaslu Kawan. Terima kasih Bapak Ibu atas tanggapannya dan diskusi kita di kesempatan kali ini pada BIMTEK ketiga. Terakhir, silakan closing statement dari kedua narasumber kita di sesi akhir ini. Silakan Pak Heri. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, kita sudah memasuki tahapan akhir ya dari diskusi kita pada hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan baik, dengan keakraban dengan Bapak Ibu, dapat menyampaikan sesuatu yang antar pihak mendapatkan kemanfaatan ya. Tadi beberapa usulan juga disampaikan oleh peserta diskusi kita pada hari ini. Kami mencatat dan kami cermati, dan insya Allah akan segera kita tindak lanjuti beberapa catatan-catatan dan saran-saran dari Bapak Ibu tadi. Nah, bagian akhir ini saya hanya menyampaikan bahwa jika dilihat secara umum persentase penyampaian laporan pelayanan informasi publik yang disampaikan oleh badan publik yang pada hari ini mengikuti, dan bahkan badan publik yang lain juga, ini menunjukkan tren yang positif. Artinya dalam kurun waktu 3 bulan itu kami terus mendapatkan kiriman-kiriman itu, baik diantarkan secara langsung maupun via pos dan sebagainya, laporan-laporan itu tadi gitu kan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya BIMTEK ini berkaitan dengan format, kemudian berkaitan dengan sistematika dan segala macam itu lebih mengefektifkan dan lebih mengefisienkan bagaimana kami nanti akan melihat laporan-laporan yang Bapak Ibu nanti sampaikan kepada kami. Kemudian yang kedua, memang seperti juga yang terungkap di dalam diskusi ini, soal sistematika laporan itu tidak terlalu jauh dari apa yang kita jadikan materi pada diskusi kita pada pagi ini, karena memang Bapak Ibu atau badan publik telah mengacu sebelumnya dari Permendagri, kemudian dari Perki nomor 1 tahun 2010. Hanya saja poin-poin yang tadi secara detail disampaikan oleh Pak Lutfi, ada beberapa poin tadi itu, gambaran-gambaran yang disampaikan itu tadi, ada yang badan publik sudah secara detail menyampaikan, misalkan soal gambaran tentang penyelesaian sengketa informasi publik, kemudian gambaran tentang sarana dan prasarana dan sebagainya gitu kan. Nah, tetapi secara umum poin-poin utamanya berkaitan dengan laporan atau sistematika laporan itu tadi sudah dimulai dan sudah masuk dalam katakanlah on the track gitu kan, seperti diskusi kita pada hari ini. Hanya saja penyempurnaan secara rinci ya, agar kita lebih mendapatkan laporan atau informasi yang disampaikan oleh Bapak itu lebih rinci di dalam format yang sekarang kita diskusikan dalam bentuk surat edaran Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat ini. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ya ini sebuah harapan, mudah-mudahan dengan adanya laporan pelayanan informasi publik, maka dapat diketahui di badan publik masing-masing itu prosentase informasi publik yang dominan yang diperlukan oleh masyarakat apa saja misalnya. Dengan demikian kita bisa menjadi umpan balik kepada badan publik yang bersangkutan untuk meningkatkan informasi yang dominan tadi lebih berkualitas, lebih komunikatif dan lebih rinci. Saya pikir itu barangkali Pak. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera buat kita semua. Baik, terima kasih Pak Eri atas closing statement-nya. Terakhir Pak Lutfi, silakan Pak Lutfi. Closing saya tidak sepanjang closing Pak. Ya. Bapak Ibu sekalian, penutup ya. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana pengantar di
slide saya bahwa inisiasi pelaksanaan BIMTEK ini harapannya outcome-nya adalah tersusunnya laporan layanan informasi publik yang seragam, sistematis dan mudah dipahami sesuai dengan Perki nomor 1 tahun 2021 tentang SLIP. Ini saya pikir yang menjadi outcome yang kita harapkan dalam inisiasi BIMTEK ini, dan kita masih ada waktu sampai akhir Maret 2021 untuk mendiskusikan secara lebih lanjut berkenaan dengan ini. Format-format yang sudah kita buat secara tekstual, saya pikir merupakan bagian yang masih bisa diekspresikan secara narasi di dalam laporan-laporan yang kawan-kawan atau Bapak Ibu pada publik buat. Namun harapan kita agar lebih efektif dan efisien dan mudah dipahami sebagaimana format yang telah kita sampaikan. Terakhir, seperti disampaikan Bu Ketua, kami buka ruang untuk kita semua untuk berdiskusi. Pintu kantor juga masih terbuka untuk dikunjungi. Mudah-mudahan silaturahmi ini dapat kita jalin sampai kapanpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah Bapak Ibu BIMTEK kita. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan kami ingatkan kembali bahwa laporan bisa disampaikan selama paling terakhir 31 Maret atau akhir bulan Maret, di 3 bulan berjalan di awal tahun, di bulan Januari, Februari, Maret, untuk menyampaikan laporan layanan informasi publiknya, dan bisa disampaikan langsung ke kantor Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, Jalan Daeng Abdul Hadi, nomor 146, Pontianak, atau juga bisa melalui email, alamat email secara online, dipersilakan. Saya moderator mohon maaf atas kesalahan atau kekhilafan yang mungkin terjadi, salah kata. Kita tutup dan saya kembalikan kepada MC untuk melanjutkan kegiatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini. Dan saat ini kita masuk pada sesi foto bersama. Dan diharapkan untuk seluruh hadirin yang hadir di Zoom meeting hari ini untuk membuka kameranya. Di slide pertama mungkin kita hitung sama-sama ya. Untuk berfoto bersama. Oke, mungkin ada dari Dewan Pendidikan yang belum membuka kamera. Bawaslu Singkawang. Dan dari Sambas juga ada yang belum membuka kamera. Dan mohon izin dari PPID KPU Prof. Kalbar untuk membuka kameranya karena kita akan berfoto bersama. Oke, baik, kita hitung. Slide pertama, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya di slide kedua, kita bisa membuka kameranya semua. Oke, baik, kita hitung 1, 2, 3. Slide ketiga sudah sampai slide 2. Bapak Ibu dan para hadirin sekalian, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara.
saya selaku pembawa acara mengucapkan rasa terima kasih kepada para hadirin secara keseluruhan yang telah hadir mengikuti kegiatan bimbingan teknis tahap ketiga format layanan informasi publik pada hari ini. Apabila ada salah kata dan kekurangan dari saya selaku pembawa acara, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, izin Lip. Terima kasih, izin lain. Terima kasih. Kirimkan opini. Pak Ruti, Siap. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih izin Pak Lutfi. Siap. Terima kasih semuanya. Salam terang informasi. Siap. Pak Karni. Informasi Pak Lutfi, Pak Heri. Siap. Terima kasih semuanya. Saya bisa lihat gitu tuh. Kenapa ini? Dari Sosial Pimpinan KI Kalbar. Jam berapa itu tadi? Jam? Ini 10.53. Apa jam 11 saya? Lebih. Itu tadi memulai kan tepat waktu. Ini. Postingan gitu deh. Kenapa pula Parina KSD? Oh. Ini